ada yang tembus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bangdul. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Halo, selamat malam pemirsa. Perhelatan Pilkada Serentak 2024 telah digelar. Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano mengalahkan pasangan Suswono dan juga Ridwan Kamil. Ya, meski demikian publik baru akan mengetahui pada 15 Desember 2024 nanti apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran ataukah akan ada putaran kedua. Bersama saya Nadia Valeri dan saya Brea Baratenaya. Inilah interupsi gantung nasib Jakarta, satu atau dua putaran. Ya, kita sudah kedatangan sejumlah narasumber untuk membahas topik kali ini, Nadia ya. Ya, di sebelah kanan saya ada Bung Andi Malarangeng, politisi Partai Demokrat. Bung Andi, selamat malam, apa kabar? Dan ada juga Bang Mas Duri Amrawi, peneliti Poltreking Indonesia. Apa kabar, Bung Mas Duri? Alhamdulillah baik. Baik. Dari sisi kiri juga sudah hadir bersama kami ada juru bicara dari Pramono Anung Rano Karno, Bung Ciko Hakim. Selamat malam, Bung. Kemudian ada juga Bung Emrus Sihoming, pengamat politik yang sudah hadir juga malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ini senyumnya agak beda nih, Bung Ciko. Ini ada Valeri mungkin agak terdistract gitu ya. Nggak mungkin lagi ada berbunga-bunga karena sesuatu ya. Nah, berbunga karena sesuatu nih. Yang mau kita bahas ini. Betul, tapi tahan dulu karena kita juga kedatangan teman-teman mahasiswa dari Unika Atmajaya. Selamat malam teman-teman. Selamat datang adik-adik. Nah, tapi Valeri, sebelum kita mulai perdebatan pada malam hari ini, ada aturan main ini Bapak-Bapak ya. Jadi boleh semuanya di sini saling interupsi, saling bantah. Adu gagasan. Ya, adu gagasan tapi jangan baper. Jadi interupsi silakan. Ya. Kalau dipotong nggak boleh baper. Jangan baper. Oke. Baik. Saya mulai ke Bung Ciko dulu yang dari tadi memang senyum-senyum ya, walaupun dari Valeri juga, tapi sumringah sekali ya, beda senyumnya. Betul, ini karena tadi kan sudah yakin banget gitu ya, konvers bahwa satu putaran yakin gitu. Padahal kalau dari KPU real count-nya dari 99,92% ini angkanya di 50,07%. Tipis nih Bung Ciko. Enggak tipis. Oh nggak tipis itu? 5.000 suara sampai 5.000 suara itu nggak tipis. Nggak tipis, ya kan, nggak semudah itu mencari suara di segitu ya kan. Jadi memang 0, kan ini persentase. Tapi kalau kita bicara ribuan ya, karena kan kita nggak perlu juga ribuan, 50% plus satu orang pun kita menang. Ya. Kan gitu. Ya itu rumusnya. Jadi bukan 51% dan lain-lain, itu yang harus dipahami. Tapi yang kedua adalah ini kan sumringahnya itu kan sebenarnya lebih karena ini loh. Bukan karena kemenangannya aja, tapi juga karena kami dimulai dari 0,1% loh Mas Pram, pernah disurvei di bulan Juni 0,1%, namanya dilempar ke publik. Nah kemudian naik ke 20 sekian persen ketika sudah mendaftar sebagai calon, dan kemudian bisa ke 50% lebih. Nah ini membuat kami juga merasa apa yang menjadi jerih payah kami selama ini semua di tim, termasuk khususnya
para paslon, Mas Pramono Anung dan Bang Dul, itu berbuah hasil. Dan ini yang membuat kita bersyukurlah lebih ke Tuhan, juga berterima kasih pada masyarakat dan warga Jakarta, baik yang sudah memilih kita ataupun yang tidak memilih. Karena demokrasi ini kan milik kita semua, kontestasi ini berjalan dengan lancar, yang gembira sesuai dengan arahan Mas Pram, dengan memilih ketua tim sesnya juga calontong gitu. Jadi semua berjalan sesuai rencana dan alhamdulillah, dan tinggal kita tunggu pengumuman penetapannya aja gitu aja sih. Baik, kita. Gak tipis hasilnya nih, tapi dari kubu Ridho juga ya Bung Andi sudah konvers juga kayaknya jadi Jakarta 2 putaran. Apa indikatornya Bung Andi? Istilahnya too close to call. Kalau dalam bahasa ilmiah statistik, too close to call. Artinya bahwa belum bisa disimpulkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Karena kalau kita lihat data quick count, itu sekitar 50,2% menang. Sementara unggul, tetapi Mas Pram dan Bung Rano, Bung Dul, tapi kemenangannya 50,2. Sementara margin error itu plus minus 1. Jadi istilahnya within margin error. Memang untuk DKI memang berbeda dengan yang lain. Kalau mau menang 1 putaran harus 50% plus 1 atau lebih. Nah, tapi kalau dia berada di margin error berarti kan dia berada di antara 50,2 poin itu plus minus 1. Jadi bisa sampai 1, bisa sampai 49. Kalau dia berada di bawah 50, kurang 1 suara pun, makanya 2 putaran. Masih jadi kemungkinan 49% kayaknya. Misalnya 49,99% pun tetap ada 2 putaran. Nah kalau 2 putaran, cerita bisa lain. Karena turnout, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI kemarin ini terlalu rendah, 50-an% aja. Dengan 50-an% artinya ada 40% lebih tidak pergi memilih. Sehingga ini merupakan satu, tentu saja strategi kampanye harus diperbaiki kalau bisa dapat 2 putaran. Kalau memang cuma 1 putaran ya sudah selesai. Tetapi sekali lagi ini masih too close to call, within margin error, sehingga kita perlu menunggu sampai manual count selesai dilakukan. Baik, ngomongin margin of error ini kita nggak afdol kalau nggak nanya ke... Harus dari lembaga surveinya. Betul, kita ke Bang Mas Duri nih ya, poltreking. Ini kan dari hasil survei, bukan, dari hasil quick count. Poltreking ini kan sama, Pram Rano dapatnya 50,08%. Nah, ini kan berarti masih di margin of error yang mungkin cukup tipis gitu ya, Bang Mas Duri. Nah, kalau Anda melihat bagaimana nih kemungkinan 1-2 putaran atau sudah mengarah ke salah satunya, dan bagaimana soal tingkat partisipasi pemilih di Jakarta yang lagi rendah banget ini tahun ini? Iya, jadi dari data quick count yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia dengan 500 TPS sampel, angka kita di pasangan RK Suswono 39,55%, kemudian Dharma Kun di 10,37, kemudian pasangan Pram Rano di angka 50,08%. Lebih rendah lagi dari tadi itu 50,2 kan, ini 50,08. Tapi tadi kata Bung Ciko udah lumayan banyak itu 0,08. Mirip dengan angka yang tadi KPU ya sempat dideklar oleh pasangan calon nomor urut 3. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau dari kami, dari lembaga survei, tentu tidak bisa secara konklusif memberikan kesimpulan apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Gitu. Karena tadi MOE kita ya kurang lebih 1%. Nah, tapi yang saya kira menarik untuk kita perhatikan dalam konteks Pilkada Jakarta, kalau secara historis misalnya kita merujuk pada beberapa pelaksanaan Pilkada Jakarta secara langsung, misalnya di Pilkada 2012 dengan 6 pasangan calon ya waktu itu. Waktu itu berlangsung 2 putaran juga karena ada 6 pasangan calon. Tetapi di Pilkada 2017 misalnya dengan 3 pasangan calon juga berlangsung 2 putaran. Dan hari ini di Pilkada Jakarta 2024 dengan 3 pasangan calon, memang secara quick count angkanya di atas 50. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa
secara historis pertarungan di Jakarta ini memang tidak mudah. Jadi tidak mudah untuk menaklukkan rasionalitas pemilih di Jakarta untuk kemudian bisa dalam satu putaran secara historis. Meskipun secara angka tentu tadi ada 0,8 ya yang itu bisa diekspektasikan menurut kami bahwa ya ada potensi ke satu putaran. Tetapi jangan lupa juga ada margin of error. Makanya kalau kami melihat deklarasi yang disampaikan oleh Pram Rano misalnya itu kan menunjukkan optimisme, sesuatu yang harus disampaikan memang kepada publik. Tetapi apa yang disampaikan oleh pasangan RK Suswono itu juga bentuk optimisme dirinya bahwa pilkada di Jakarta ini versi mereka kan harus berlangsung 2 putaran supaya ada kesempatan lagi untuk berlaga di putaran selanjutnya. Karena seakan-akan ini hasil quick count masih ada di persimpangan jalan ya, Mas Duri ya. Baik. Betul. Oke, ya, Bang Mas Duri. Ya. Ini tapi maaf, saya ke Bung Emrus dulu. Boleh nggak aku potong sebentar? Boleh, kita boleh. silakan. Nah, disitulah berbedanya. Kami tidak lagi melihat hasil quick count. Jadi hasil quick count itu kami lihat di hari Rabu pagi sampai Rabu kira-kira sore. Nah, di mana memang hasil quick count-nya kan 50, sekian, ada yang 49, betul. Nah, dari situ kami melihat dan kita juga tadi disampaikan ada margin of error dan lain-lain. Nah, di situ pun kita udah cukup puas. Tapi bukan itu yang membuat Mas Pram kemudian mendeklarasikan kemenangan. Begitu juga tim. Apa yang membuat kami mendeklarasikan kemenangan? Kami menunggu C hasil itu dikumpulkan oleh pihak kami dan C hasil itu diupload oleh KPU yang kemudian kita hitung jumlah suara yang ada di C hasil itu. Nah, jumlah suara itulah yang menjadi dasar. Jadi kita sudah melampaui bicara soal quick count. Quick count-nya udah segitu dengan margin of error. Dan sekarang kita bicara soal tadi C hasil yang sudah di-upload oleh KPU dan juga yang sudah dilakukan perhitungan oleh kita yang lengkap. Nah, jumlahnya di atas 50% duanya. Bahkan apa yang ada di kita hitungannya, karena yang satu lagi si rekap itu kan ada kemungkinan bisa salah baca dan lain-lain. Jumlah yang ada di kita bahkan melebihi dari 50,07 tadi. Itu loh maksudnya. Jadi cara pandang yang sudah berbeda. Itulah yang membuat kami memiliki keyakinan bahwa di situ tidak ada margin of error, dan kalaupun ada margin of error itu ada di mana cara hitung kita yang manual, yang melihat dengan mata telanjang itu lebih tinggi daripada apa yang di-upload oleh KPU yang digunakan aplikasi Sirekap itu. Tapi kalau bicara tentang perhitungan manual, kita harus menunggu sampai perhitungan manual itu resmi dinyatakan oleh KPU. Beda kalau misalnya juga udah hitung internal. Karena kalau tiap kami kan juga punya C hasilnya, dan C hasil itu sekarang ini sedang dihitung karena belum semua barangkali sampai masuk karena kan dari semua TPS. Yang bedanya kalau misalnya quick count kemarin itu 51,5. Terus terang sebagai ilmuwan yang juga bicara tentang biasa melakukan polling, kalau misalnya kawan-kawan ini rata-rata semuanya 50,15, otomatis kalau saya sudah langsung saya bilang sama Bung pasangan Ridho ini pasti udahlah ngaku aja. Kalau sudah 51,5 artinya di atas margin error. Tapi kalau di sekarang ini saya belum bisa mengatakan bahwa itu adalah sudah selesai karena masih within margin error. Walaupun Bung Ciko tadi bilang sudah punya C1 hasil, tapi kalau C hasil kita lebih baik tunggu perhitungan resmi dari KPU. Sebenarnya barangkali besok atau lusa bisa kita lihat dari kecamatan-kecamatan. Kalau sudah sampai di kecamatan dan sudah ada tabulasi di kecamatan dan sudah diakui semua tabulasi di kecamatan, tinggal ditambahin semua itu angka-angka kecamatan itu. Hasil akhirnya bisa kita lihat. Tapi kan kalau Bang Andi ini kan bijak, itu betul yang disampaikan Bang Andi. Memang seharusnya begitu. Tapi kan ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh timnya. Kalau kami mendeklarasikan kemenangan, ya kan, dengan apa yang sudah kita hitung, timnya Bang Andi juga sudah mendeklarasikan bahwa ini udah pasti 2 putaran karena hasilnya nggak seperti itu kan. Tadi masih rekap katanya makanya kita tunggu hasil manual. Pada akhirnya memang kita semua harus menunggu. Namun kami memiliki keyakinan. Kita tahan dulu Bung Ciko, Bung Andi, saya harus ke Bung Emrus dulu. Bung Emrus, dari hasil survei sampai terakhir mendekati pilkada. Ini awalnya elektabilitas yang paling tinggi pasangan Ridho. Tapi di akhir quick count saat ini justru Pram Rano yang nomor 1 ya. Kenapa begitu? Baik, saya pikir itu menunjukkan bahwa program Pramono Anung menjawab permasalahan Jakarta. Banyak kalau kita analisis berbagai program yang lebih rasional, yang lebih terukur, yang lebih menjawab masalah Jakarta adalah pasangan Pramono Anung.
Salah satu contoh, banyak saya kira contoh yang akan saya berikan, tidak cukup waktu. Salah satu contoh bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta, gitu ya, dengan terintegrasi dengan berbagai daerah pendukung, itu sangat operasional. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat Ridwan Kamil mengatakan membangun Disneyland, aduh jauh banget. Kalau Bang Andi Malaranggeng sering di Amerika, saya pikir belum waktunya lah kita membangun itu di Indonesia ya. Berarti dari hasil debat terakhir ini juga mempengaruhi sekali Bung Emrus. Saya kira di seluruh perdebatan itu, artinya program yang ditawarkan dan sosok. Coba kita lihat, saya kira saya bisa lebih memberikan suatu analisis bahwa Ridwan Kamil sama Suswono ya, apakah dia cinta Jakarta? Buktinya apa? Sederhana. Mereka memilih di Jawa Barat kok, bukan di Jakarta. Harusnya pindah dulu KTP mereka. Ya? Saya tidak bicara, tunggu dulu. Saya tidak bicara normatif. Jadi artinya mereka tidak cinta Jakarta. Kalau coba itu, bayang sebentar Abangku, sebentar. Artinya apa? Orang yang memilih dia di Jakarta, dirinya tidak memilih dia. Jadi artinya aku cinta padamu, kau tak cinta padaku. Meskipun ini kalau soal memilih tempat memilih, Pak Jokowi dulu waktu running Jakarta pulang ke Solo juga milih. Justru itulah. Karena KTP-nya belum pindah. Justru itulah tidak perlu harus kita ikuti Pak Joko Widodo yang sudah dilakukan itu. Begitu, kan? Jadi kita harus lihat substansi persoalan baru idealnya, kan begitu. Dan jangan segala. Pada waktu itu Pak Jokowi juga menang juga. Bang Andi, saya akan bilang begini. Seringkali kita mengutip pendapat seseorang pakar, profesor, doktor, tidak boleh begitu. Jadi kita harus lihat substansi dari persoalan itu. Profesor, doktor atau ahli belum tentu benar daripada kita. Oke, baru bicara tentang margin of error gitu ya. Saya berpendapat bahwa dari awal saya sudah katakan bahwa satu putaran, cek di media, saya kira sebelum pemilu. Saya sudah putarannya Pramrano. Ya, alasannya sederhana. Bahwa dari tingkat elektabilitas yang sangat rendah tadi 0, berapa? 0,1. Tren naik terus kan. Sementara Ridwan Kamil stagnan. Itu harus kita akui. Artinya apa? Rakyat merespon mereka. Jadi kalau dikatakan itu katakanlah margin of error, bisa. Secara statistik iya. Itu bisa naik 1 juga, bisa naik turun ke bawah. Artinya bisa juga naik dong ke atas. Bisa. Tetapi kalau kita lihat tren kenaikan itu, kalau kita pakai logika, saya kira lebih cenderung kepada naik ke angka ke atas. Kenapa? Tren kenaikan loh, bukan fluktuatif. Kalau fluktuatif angkanya surveinya, itu bisa kita terima. Margin of error itu adalah bahwa bisa turun, bisa naik. Tapi kalau kita lihat trennya, saya pikir saya terus terang mengatakan lebih cenderung margin of error itu naik ke atas. Kita lihat misalnya tadi dikatakan kan 50%,07 kira-kira gitu atau 08 begitu kan? Artinya sebentar masih di bawah 1%, masih di bawah margin of error, sangat logik. Demikian. Bang Emrus, ini memang kan kita lihat di Jakarta yang menang Pramrano dari hasil quick count. Kemudian kalau di tempat-tempat lain, di provinsi lain banyak sekali yang didukung oleh Kim Plus yang menang. Seperti ada anomali di Pilkada Jakarta, tapi akan kita bahas setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih di interupsi Gantung Nasib Jakarta 1 atau 2 putaran. Oke, saya ke Bung Andi Malaranggeng kembali nih. Bung Andi, ini kan di kota-kota lain paslon yang diusung oleh Kim Plus ini unggul, tapi di Jakarta justru enggak gitu. Apakah mesin politik di Jakarta ini enggak berjalan dari 15 parpol di koalisi Anda? Memang Jakarta selalu berbeda dengan yang lain. Karena Jakarta ini bahkan sejak Orde Baru misalnya, itu Golkar waktu itu yang partai penguasa bahkan nggak menang. Itu zaman Orde Baru. Karena rakyat lebih kritis dan tidak terduga berbagai hal. Bahwa kalau Kim Plus di sini kurang berhasil, tapi tempat lain berhasil. Nah, memang kita juga harus introspeksi. Artinya teman-teman dari Ridho, pendukung Ridho ini harus introspeksi. Kenapa kok kalah? Paling tidak dalam putaran pertama ini dengan teman-teman Pram dan Rano. Nah, kita mengakui bahwa kenyataannya kalah dalam konteks persentase. Walaupun apakah bisa 2 putaran atau satu putaran, ini juga sesuatu yang masih harus kita lihat dulu. Harapan kita tentu saja bahwa bisa jadi 2 putaran. Sehingga strategi ini bisa diubah, lalu kemudian
ya tentu saja makin seru ini, tinggal 2, kalau bisa 2 putaran tinggal 2, dan masih ada kesempatan karena itu tadi turnout atau partisipasi pemilih sekitar 55-56%, ada sekitar 45-44% tidak pergi memilih. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan yang baik di putaran kedua, kalau nantinya ada, ini anything can happen, kira-kira begitu. Oke, nah ini kan kita lihat juga memang tadi ya pilkada di Jakarta selalu berbeda dan kita lihat tahun ini berbeda lagi, Bang Emrus. Nah, Anda melihatnya ini karena apa sih? Ini kan 15 partai udah mendukung, kok nggak cukup? Apakah karena ada blunder dari pasangan RK Suswono ini? Begini, kita membaca fenomena politik itu, terutama politik di Indonesia, gitu cair, unpredictable. Karena di dalam pencalonan, pilpres maupun pilkada, dasar yang dipakai adalah pragmatis, bukan ideologis. Sederhana untuk melihat. Bukankah koalisi-koalisi tertentu mereka bangun last minute? Tidak, mereka bangun jauh-jauh hari. Jadi oleh karena itu, perubahan-perubahan itu saya pikir tidak hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Karena para politisi kita dan partai kita belum semua berbasis pada pemikiran landasan ideologis. Jadi yang ada orientasinya lah menang kalah. Pasangan dengan ini, kita perhitungannya menang kalah. Padahal dalam suatu politik itu adalah bagaimana memperjuangkan ideologi, bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu yang harus kita gelorakan. Tetapi apa yang terjadi? Coba saya sebut aja satu partai tapi tidak usah menyebut namanya. Dia selalu ada di kekuasaan. Tidak pernah oposisi. Begitu ya. Inilah saking pragmatisnya politisi. Dan kemudian kita melihat bahwa Pak Joko Widodo mengendorse juga anak-anaknya untuk menjadi calon kan kemarin di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan melanggar etika. Partai Demokrat saya tidak melihat itu kemarin waktu SBY berkuasa. Kalau nggak salah tolong saya dikoreksi, SBY mengatakan anak dan istri saya tidak akan menjadi calon ketika itu dilakukan. Bagus sekali. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Nah, ini menjadi suatu menurut saya tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu, bahwa misalnya Mahkamah Konstitusi kemarin yang memutuskan itu 2 hal yang ditabrak. Saya bertanggung jawab secara akademik. Yang ditabrak adalah sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah, dosen nggak boleh? Iya kan? Sehebat mana itu kepala daerah? Sorry to say. Yang kedua yang ditabrak, Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi itu sendiri. Di mana ditabrak? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nggak menjadi heran bagi kita pelanggaran etika berat. Dari mahkamah ini saya kira demokrasi kita tidak dalam gaib. Kita harus jujur mengatakan. Tetapi saya apresiasi pemerintahan SBY sangat demokratis dan kita kritik dia dulu. Saya kira dia tenang-tenang aja, dia menyelesaikan persoalan, dia lakukan dialog. Ini yang tidak tampak di pemerintahan Joko Widodo. Iya, tahan dulu Bung Emrus. Padahal ada seniornya SBY. Sekarang pemerintahan Pak Prabowo. Bung Andi, silakan. Yang kemarin. Saya ke Bung Mas Duri. Bung Mas Duri, ini memang ada pergeseran begitu dari hasil survei terakhir menjelang pilkada yang tadinya RK unggul, sekarang jadi Pramrano hasilnya dihitung cepat. Memang ada pergeseran swing voter atau gimana, Bung Mas Duri? Kalau kita perhatikan dari data exit poll Poltreking Indonesia pada hari H, kita ada wawancara 2.000 responden yang baru selesai melakukan pencoblosan. Kalau kita perhatikan, jadi ada beberapa kelompok pemilih yang secara mendasar punya kontribusi besar terhadap suara di Pilkada Jakarta. Pertama, kalau kita perhatikan dari 3 suku besar yang cukup dominan di Jakarta, ada Jawa, kemudian Betawi, dan Sunda. Data exit poll Poltreking, sekarang dari pemilih Jawa dan Betawi, itu ada kecenderungan kepada Pramdul. Gitu. Kemudian sebaliknya, di Sunda memang lebih dominan kepada pasangan RK Suswono. Nah, ini saya kira yang menunjukkan kenapa kemudian terjadi pergeseran kalau kita perhatikan dari sisi kesukuan. Kemudian yang kedua dari basis partai politik. Tadi seperti disampaikan benar bahwa jadi memang ada split ticket voting yang setidaknya ini yang tergambar di dalam exit poll Poltreking Indonesia. Memang ada kecenderungan pemilih Kim Plus ada yang lebih dominan kepada pasangan Pramrano. Kalau di data kita misalnya Demokrat. Demokrat tidak.
Jadi kalau di data yang dimiliki oleh Poltreking ada, kalau PDI sudah jelas ya memang pendukung, kemudian ada PKS. Yang itu terjadi secara split. Kalau di data kami ya 50-50 ya antara RK Suswono dengan Pram Rano. Kemudian ada PKB dan Nasdem juga yang lebih dominan ya, meskipun ada banyak juga pada pasangan PKS, RK Suswono. PKB, Nasdem. Ya. Lalu yang masih konsisten pada pasangan RK Suswono ada Gerindra, kemudian Golkar dan Demokrat. Gitu. Demokrat konsisten. Yang tegak lurus ya dengan tapi keputusan ada yang partainya. Demokrat. Nah, saya kira yang menarik juga, jadi isu-isu sosiologis juga punya porsi yang cukup besar di Jakarta. Jadi kalau saat kami melakukan exit poll, data Poltreking menunjukkan bahwa alasan-alasan sosiologis karena agama dan suku itu cukup dominan. Ini saya kira punya implikasi terhadap data awal yang saya sampaikan soal peta sebaran dukungan berdasarkan suku. Nah, isu-isu agama sosiologis kalau kita petakan di Jakarta ini kan kecenderungan ideologisnya ya, ada di tengah kanan gitu. Nah, ini yang kemudian di detik-detik terakhir pasangan Pram Rano saya kira cukup apik ya memainkan isu terutama menjelang hari tenang, di mana misalnya dukungan Anies Baswedan sebagai mantan gubernur Jakarta dan secara elektabilitas tidaknya di survei-survei sebelumnya memang punya dukungan atau basis massa yang sangat besar. Ada orang kerap menyebutnya anak abah ya, dan itu bisa bertemu gitu dengan Ahokers. Kita langsung tanya ke Bung Ciko. Bung Ciko, betul waktu itu ketika detik akhir gitu ya, agak-agak menyerempet ke akhir, kemudian memilih mepet ke Pak Anies, mepet ke Pak Ahok yang punya basis massa besar untuk kemudian bisa merebut suara warga Jakarta dibandingkan RK Suswono yang 15 partai seperti itu. Tapi sebenarnya kan yang orang kurang tahu, kecuali mungkin soal Pak Ahok ya. Pak Ahok sejak di awal kan sudah mendeklar ya, karena ada pertemuan di bawah Simpang Susun Semanggi antara Pak Ahok dan Mas Pram dan Bang Dul. Dan terkait dengan Mas Anies, sebenarnya komunikasinya sudah terjalin cukup lama. Sejak sebelum Mas Anies bahkan Pak Mas Pram bahkan mendaftar, sudah ada komunikasi antara mereka. Dan dalam perjalanannya di awal pun teman-teman dari Mas Anies, tim yang dulu membantu Mas Anies di Pilpres juga sudah bergabung di tim kami. Gitu ya. Ada Laude Basir, ada Iwan Tarigan, ada juga tim-tim di balik layar yang membantu kami terkait dengan substansi dan juga visi misi. Nah, tapi memang momentum itu memang dipilih di akhir lah untuk kemudian memunculkan Mas Anies. Jadi sebenarnya bukan di akhir-akhir baru mepet, enggak. Ada elemen of surprise saja ya, Bung ya. Tapi kan kita punya strategi masing-masing. Kenapa? Karena kita melihat gini, tren kenaikannya Mas Pram ini kan juga baik gitu ya, dan trennya naik terus gitu. Dan ketika sebelum bertemu dengan Pak Anies pun sebenarnya kita sudah berada di atas, walaupun tipis ya, 40 sekian persen, dan RK juga di 40-an atau di 39 dan lain-lain. Jadi ini gong di akhir, kemudian juga tentunya dipertemukannya anak Abah dan Ahokers di berbagai kesempatan itu juga akan mengangkat bahwa, dan memang itu yang ingin ditunjukkan oleh Mas Pram ya secara keseluruhan, bukan soal Ahok dan Aniesnya saja, tapi adalah persatuan dari dua kubu yang dianggap dulu polarisasinya begitu runcing sehingga terjadi bentrok dan lain-lain sosial. Dan memang Mas Pram juga sudah ingin ngasih lihat juga bahwa ketika saya nanti menjadi gubernur, hal-hal ini tidak akan terjadi. Kita akan menjaga persatuan. Bagian dari strategi ya. Dan tentunya kalau di musim kampanye ini ya membantu untuk memenangkan. Ini Bang Emrus sudah nunggu pengen interupsi, tapi sabar tunggu dulu. Kita akan kembali saja ya. Karena ada tudingan dari Ridho yang bilang bahwa Pram Rano ada kecurangan. Nah ini kan kita akan bahas usaha jeda berikut. Kita masih bahas usaha jeda berikut, tetaplah di interupsi. Ya, kembali bersama kami di Interupsi, dan tentu saja narasi kecurangan selalu hadir di setiap pemilihan ketika ada pihak yang kurang beruntung. Saya mau tanya ke Bung Andi, kalau dari Kimples sendiri, omongan soal kecurangan ini seperti apa sih, Bung Andi? Saya terus terang tidak langsung masuk kepada, ada tim sendiri yang mengecek semua angka-angka dan situasi di TPS. Tapi secara umum kalau saya memang ya semua itu harus dilihat karena kita kan harus jujur dan adil. Tapi secara strategi memang perlu ada introspeksi di kalangan tim Ridho karena mungkin
awal-awalnya terlalu memandang remeh, tiba-tiba ada pendatang baru, lalu kemudian pendatang baru ini tiba-tiba diberi ruang untuk melesat. Ya. Ini secara tim harus ada introspeksi. Sehingga kalau nanti ada putaran kedua, itu semua bisa diperbaiki dan kemudian bisa memobilisasi lagi begitu banyak pemilih yang tidak datang ke TPS. Yang ini harus diperbaiki juga. Sehingga ya bagaimanapun sayang kalau ada 40. Biasanya kalau di pilkada itu rata-rata boleh dikata 70%, bahkan ada yang 80%. Jakarta sangat rendah dibandingkan yang lain. Barangkali terendah dari pilkada-pilkada lain. Iya, Bung Andi, tapi ini ada tuduhan kecurangan kan yang dari kubu Ridho dilontarkan kepada kubu Pram Rano. Apa bentuk kecurangannya? Kalau saya, sekali lagi, saya bukan langsung dalam tim inti dari pemenangan saya dari Partai Demokrat. Tidak yang salah seorang yang pengusung dari tim Ridho ini, Pak RK dan Pak Suswono. Tetapi kalau soal hal-hal yang bersifat lebih teknis tentu saja ada tim yang lain, biarlah mereka yang menyampaikan. Saya cuma melihat bahwa ini ada kesempatan untuk 2 putaran dan rasanya kalau 2 putaran lebih rame lah, lebih jelas satu mano a mano kira-kira. Masuk bisa mendorong partisipasi pemilih yang semakin besar. Betul sekali. Ya. Makin panas, nanti yang berikutnya banyak. Ya 5 tahun lagi ya. Karena optimis ya Bung Ciko ya. Tapi menanggapi tuduhan kecurangan yang sudah ada preskon dari kubu Ridho gimana Bung Ciko? Kami nggak tahu apa. Tadi juga Bang Andi kan juga sudah menyampaikan beliau juga nggak tahu. Jadi kami nggak bisa mengkonfirmasi gimana pun juga. Tapi gini loh, logikanya Mas Pram dan Bang Dul ini kan diusung oleh PDI Perjuangan, diusung oleh Hanura, diusung oleh Partai Umat. Ini bukan partai-partai penguasa dan masyarakat juga bisa ngerti dan paham ya logikanya, kemungkinannya 99% kalau ada yang curang tuh biasanya yang punya kekuasaan, yang punya aparat, yang punya akses terhadap APBN atau APBD yang lebih besar gitu aja. Jadi kira-kira begitu aja jawabnya. Baik, kita ke Bang Mas Duri dulu. Ya. Kalau kita melihat, ini kan tadi kita ngomongin soal partisipasi masyarakat Jakarta yang sangat rendah seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian ketika nanti putaran kedua semakin sedikitkah atau karena tadi semakin panas makanya semakin banyak yang akan pilih gitu? Ya, jadi tadi misalnya tentang, jadi ini kan sekarang antara anak abah dengan ahokers kan sudah menyatu. Kalau kita perhatikan kenyataan ini menggambarkan bahwa tadi ya memang pragmatisme politik itu ya kerap kali menjadi cara dan konsentrasi dari para kandidat ataupun politisi secara umum ya tadi untuk meraih kemenangan. Kita bisa membayangkan kalau ingatan kita misalnya kembali pada Pilkada 2017 di mana misalnya kohesi sosial masyarakat kita di Jakarta begitu retak dan yang jadi korban siapa? Pemilih kita di Jakarta gitu. Dan waktu itu kalau kita bayangkan misalnya seperti apa panasnya Pilkada Jakarta yang dalam hal ini juga didukung oleh PDI Perjuangan ya. Dan hari ini misalnya tiba-tiba mereka bersatu. Jadi dulu mereka sangat kontras tetapi karena satu kepentingan politik di Jakarta untuk memenangkan Pram Rano, mereka kemudian bersatu. Dan memang kontradiksi yang dibangun, cara membangun negasi di dalam proses politik yang terjadi itu memang dapat memantik tadi keriuhan publik yang kemudian nanti akan mendorong partisipasi pemilih yang semakin besar. Artinya semakin dibuat berjarak kelompok pemilih, maka akan semakin memantik partisipasi pemilih yang semakin besar. Dan tapi ya sayangnya ya barangkali akan ada luka yang tertinggal dan itu tidak mudah mungkin. Termasuk dalam hal ini saya kira juga banyak yang kecewa dari pendukung Anies, kemudian dari pendukung Ahok. Maka dalam beberapa analisis exit poll misalnya termasuk yang ditemukan oleh Poltreking, mereka yang kecewa itu justru berlabuh kepada Darmakun gitu. Ya. Dia diuntungkan. Jadi angka 10% itu setidaknya dari beberapa tren lembaga survei memang cukup mengejutkan. Gitu. Dari hati yang tersakiti ya Bang ya. Mengejutkan. Dia dapat limpahan ya berkah elektoral dari konflik atau menyatunya tadi dua figur besar yang cukup berpengaruh di Jakarta. Baik, saya ke Bang Emrus nih. Ya. Anda melihatnya seperti apa ketika nanti kita berandai-andai putaran kedua seperti itu? Apakah terjadinya malah semakin terpolarisasi atau justru semakin seru pertarungannya karena antara dua pasangan calon saja nih? Saya tidak mau berandai-andai. Oke, lalu seperti apa? Saya sudah katakan prediksi saya satu putaran dengan alasan saya tadi, gitu ya.
dan kemudian kita lihat masih di ranah margin of error. Kalau saya berandai-andai, sama saja saya membantah pandangan saya yang sudah menyebar di berbagai media. Karena alasan saya sangat jelas bahwa itu satu putaran gitu ya, dengan saya jelaskan di awal tadi. Namun perlu saya jelaskan bahwa misalnya katakanlah satu tentang kecurangan, kan begitu. Seharusnya siapapun yang melakukan kecurangan itu bisa berbahaya loh dalam konteks politik ke depan. Kalau tidak teruji, tidak terbukti nanti ada kecurangan, masyarakat akan menilai, wah ini pengemuka pandangan yang bisa merusak opini publik atau tidak mendidik. Jadi bagi orang yang mengatakan ada kecurangan, buka ke publik. Apa salahnya? Ini kecurangannya. Jangan hanya kita berpendapat seolah-olah kita buat ada dalam teori, labeling teori. Kita label dulu lawan politik kita. Padahal belum tentu benar. Nah, jangan sekali-sekali kita mengutarakan sesuatu yang sifatnya melabeling kepada lawan politik kita. Padahal terus terang saya katakan, dasar daripada politik kita di Indonesia adalah Pancasila. Yaitu sila kedua dari Pancasila itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabkah kita melabeling seseorang ada kecurangan? Tidak beradab itu. Kecuali ini yang kami temukan. Ada data begini, tunjukkan. Kalau itu sepanjang tidak ditunjukkan sangat berbahaya. Saya terus terang, andaikan itu tidak teruji, saya ragu masyarakat nanti akan menilai partai tersebut, wah orang yang menghiperbola suatu permasalahan. Tidak baik demikian. Boleh sedikit tambahan. Tentang saya mau tanggapi tentang bagaimana signifikansi Hawker dengan anak Abah. Kalau kita lihat survei kemarin, tentu survei ini kan sudah uji dari segi objektivitas metodologi, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, angkanya adalah sekitar 40 sekian sebelum pemilu. Lalu setelah pemilu menjadi 50 sekian. Berarti ada 6%. 3% daripada Ahokar gitu, dengan asumsi 3% dari Abah. Artinya ada pengaruh dibanding yang diberikan dukungan oleh presiden maupun mantan presiden. Tidak signifikan mendongkrak, tapi untung saya amati betul SBY tidak memberikan pernyataan itu, memberikan dukungan. Andaikan dia memberikan SBY memberikan dukungan itu, saya kira dia bukan negarawan. Bung Emrus, tahan kita ke Bung Mas Duri. Berarti endorsement Jokowi ke paslon Ridho ini tidak mengaruh dong di Jakarta? Ya, bukan kemudian tidak berpengaruh, mungkin tidak signifikan tepatnya. Karena ya berbeda. Kalau kita perhatikan di Jawa Tengah, dan treatment yang dilakukan juga saya lihat berbeda ya antara Jakarta dan Jawa Tengah. Memang basis elektoral, ya ini uniknya Jakarta gitu. Jadi memang tidak mudah kayak gitu memobilisasi atau memberikan endorser terhadap salah satu kandidat kemudian diikuti oleh massanya dengan sangat banyak misalnya, apalagi secara basis elektoral misalnya di Jakarta antara tadi mantan presiden ya Pak Jokowi misalnya, setidaknya ya tadi waktu masih bersama gitu kan. Tergambar di Pilkada 2017 misalnya kan penentangan atau ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi di Jakarta kan relatif cukup kuat gitu. Ya salah satu bekas tadi, bekas sisa masa lalu dari Pilkada Jakarta. Gitu. Jadi begini, kalau kita lihat Implos ini menang di Jawa Barat, menang di Jawa Tengah, menang di Banten, menang di Jawa Timur, Jawa aja ya. Itu hampir semuanya menang kecuali DKI Jakarta, DKJ ini. Kalau saya melihatnya bukan soal Ahokar atau anak bukan endorsement. Bukan itu. Kegagalan dari tim Ridho untuk memobilisasi pendukung-pendukungnya untuk datang ke TPS. Strateginya. Kegagalan itu bagi saya itu yang, karena ini 45% jumlahnya yang besar sekali. Separuh aja udah menang lagi dia. Cuma kegagalan memobilisasi pendukung Ridho untuk datang. Jangan sebagian pendukung Ridho itu mungkin sudah pikir pasti menang lah. Kalau itu datang sedikit saya interupsi. Yang belum disebut dan sesungguhnya harus disebut ya karena keunggulan dari Mas Pram dan Bang Dul. Ya, kedua sosok inilah, karena kalau di Jakarta ini masyarakatnya ini kan lebih terdidik daripada daerah-daerah lain dan tentunya lebih melihat sosok dan betul-betul mempelajari apa sih yang dia sampaikan itu. Dia bukan ujuk-ujuk hanya menunggu bansos, hanya menuju sembako murah, tapi artinya Mas Pram dan Bang Dul juga sosok-sosok yang ketika memperkenalkan diri di masyarakat sangat bisa. Baik, Bung Emrus kita tahan, sudah mau ngomong juga tadi. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan endorsement yang sangat mungkin berpengaruh ternyata di Pilkada Jakarta ya. Usai jeda berikut tetaplah di Interupsi.
Baik, Anda kembali di Interupsi Pemirsa. Singkat saja nih, saya ke Bang Ciko dulu. Bagaimana ke depannya Pram Prano jika memang real count KPU yang menentukan pemenangnya adalah Pram Prano, apa langkah terobosan baru bagi Jakarta yang bukan lagi nanti jadi ibu kota? Yang pertama kami ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Beliau menyampaikan dalam pidato terakhir sebelum terjadinya pilkada bahwa siapapun yang menang harus mengayomi siapapun itu yang kalah yang ikut dalam kontestasi. Begitu juga supaya rakyat kembali bersatu, tidak lagi ada polarisasi, ada perbedaan-perbedaan setelah kemenangan ini. Dan ini suatu pesan yang sangat baik yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo, dan Mas Pram tentu akan melaksanakan apa yang disampaikan tersebut. Yang kedua, tentunya Mas Pram sejak awal memang ingin membangun kota global Jakarta ini yang berkeadilan, itu yang diutamakan. Artinya apa? Mengangkat harkat martabat mereka-mereka yang masih terpinggirkan, mereka-mereka yang termarginalkan, dan membangun Jakarta itu harus dari bawah, bukan dari atas. Kemudian gimana masyarakatnya bisa semuanya setara, dan kita semua bisa menikmati apa yang dinikmati oleh semua orang, dan jadi ada kesetaraan di sana, dan ini yang akan diperjuangkan terus oleh Mas Pram dan Bang Dul sesuai dengan janji ketika kampanye. Oke, kami tunggu ya Bang Ciko ya nanti ya. Oke, saya ke Bung Andi. Bung Andi, ini kan meski masih kita nantikan nanti 15 Desember, tapi kalau satu putaran dari Demokrat sendiri masih solid dengan koalisi yang sekarang? Oh, tentu saja kita koalisi ini tetap jalan, karena kan kita juga memenangkan kalau tadi beberapa hampir semua di Jawa sudah kita menangkan kecuali DKI Jakarta. Tapi kalau satu putaran ya kita ucapkan selamat. Itu sesuatu yang wajib dilakukan di dalam kompetisi politik. Kalau siap kalah dan siap menang. Tapi kan kita masih berharap bahwa bisa terjadi 2 putaran. Karena margin errornya memang masih tipis sekali. Dan kalau itu bisa 2 putaran, maka ada kesempatan untuk tim Ridho ini membuat strategi baru untuk bagaimana supaya orang-orang yang tidak memilih ini bisa datang ke TPS. Kalau bisa kita naikkan menjadi 70%, apalagi kalau tinggal 2 kan pasti agak seru juga. Perbedaan pandangan dan kemudian alternatif kebijakan yang diajukan. Nah, harapan kita kalau 2 putaran, maka ini ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk memenangkan kompetisi politik, dan tim Ridho kita tunggu saja sampai hitung manual ini oleh KPUD bisa diselesaikan. Oke, masih ada harapan ya, masih ada harapan. Baik, terakhir, Bung Emrus silakan. Baik, saya pikir ada suatu hal yang saya catat tadi dari saran dari Bang Andi tadi, bahwa ada suatu strategi gitu ya. Artinya saya kira suatu hal yang bagus, justru sekaligus membuktikan bahwa di tim partai mereka Indonesia, tim pendukung Ridwan Kamil gitu ya, menunjukkan bahwa mereka tidak kerjasama. Kenapa tidak Bung Andi diajak? SBY menang karena Bung Andi kan dulu kan di awal-awal, Bang. Saya tahu, saya ikuti. Jadi ada suatu pemecahan, ada suatu faksi di situ. Faksi ini. Harusnya Bung Andi dipanggil itu untuk memperbaiki strateginya. Nah, dengan penjelasan ini saya melihat mereka tidak kompak itu. Ya. Baru yang berikutnya adalah saya mau tanggapi bahwa kalau kita lihat perlu sebagai closing statement saya dibuat undang-undang tentang jabatan presiden. Supaya presiden tidak cawe-cawe lagi lah. Karena supaya presiden kita, siapapun presiden kita, jadilah menjadi negarawan. Tidak memberikan dukungan kepada pilkada. Gitu ya, karena dia sebagai presiden. Jadi jangan turun menjadi downgrade dirinya menjadi katakanlah politik daerah. Dan kemudian mantan presiden seharusnya dibuat dalam undang-undang itu. Menjadi apa? Bahwa tidak bisa juga cawe-cawe lagi karena dia sudah guru bangsa. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita perhatikan supaya ke depan presiden kita dan mantan presiden kita, kecuali dia menduduki sebagai ketua partai, pernah SBY sekaligus ketua partai. Nah, kalau dia tidak menduduki ketua partai, jadilah negarawan, jadilah guru bangsa. Jangan menyampaikan suatu pandangan-pandangan. Kenapa? Presiden maupun wakil presiden, mantan presiden itu kan 24 jam, Bang. Jadi kalau dikatakan ada dari istana itu mengatakan begini, bahwa itu adalah sebagai ketua Gerindra. Kan begitu. Jabatan presiden 24 jam, Bang. Seketika dia sisiran, Bapak Presiden lagi sisiran. Tidak bisa dipisahkan itu. Kecuali jabatan-jabatan lain. Oleh karena itulah saya menawarkan kepada teman-teman partai dan DPR di Senayan, buat rancangan undang-undang sebagai menjadi jelas peran presiden dan wakil presiden dalam konteks politik kita di Indonesia. Oke, terakhir closing statement ya, Bung Mas Duri silakan dari Poltreking. Ya, baik.
kalau sebelum pilkada para kandidat berebut endorser ya. Setidaknya ditunjukkan oleh tadi ada Anies, ada Ahok, kemudian ada ada mantan presiden ya, ada Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo tadi sempat disinggung sekilas juga muncul suratnya kan, yang katanya dibuat sebelum hari tenang. Gitu. Tapi tanpa tanggal itu. Jadi kalau sebelumnya berebut endorser, setelah pilkada di Jakarta ini berebut margin of error gitu. Jadi berebut MOE, yang posisinya di bawah berusaha menarik ke bawah, yang sedang menang berusaha menarik MOE ke atas gitu. Tapi pada akhirnya apapun hasil akhir dari pelaksanaan pilkada di Jakarta itu adalah pilihan warga Jakarta, dan kita semua menganggap pelaksanaan pilkada serentak ini cara kita merayakan demokrasi di Indonesia. Dan sekali lagi semua pilihan yang terjadi ya kita kembalikan kepada rakyat ya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ya dalam konteks pilkada Jakarta, dan kita berharap siapapun yang terpilih mau satu atau dua itu yang terbaik untuk Jakarta. Betul sekali, siapapun yang menang yang terbaik, dan tentunya kita berharap nanti hasil real count KPU juga adalah suara hati rakyat Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Interupsi, terima kasih adik-adik dari Unikat Majaya sudah bergabung di Interupsi. Demikian Interupsi, saya Nadia Valeri. Dan saya Bria Marathena yang undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.